Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat cuma Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, muliakan, yang kita sama-sama taati seluruh arahan dan fatwanya Dr. Mawardi Muhammad Soleh, DPS HNI, yang sama-sama kita hormati, muliakan, banggakan Komisaris Bapak Erwin Chandra Kelana dan Bapak Rafiq Hananto, serta segenap jajaran direksi, Pak Wahyu, Pak Amir, Pak Aziz, Bu Rini Iswanti, serta para istri-istri komisaris dan direksi yang hadir mendampingi perjuangan dari suami-suaminya. Terima kasih kami ucapkan, sangat luar biasa. Dan yang kami banggakan, jagoan-jagoan kita, para PLC yang hadir di depan ini. Pak Raden Iwan, insya Allah sehat selalu. Pak Eli Imam menjadi inspiring, ya, tua-tua keladi. Nah, makin tua makin jadi. Coba begini-begini masih off-road, pakai Land Rover, dahsyat. Kemudian Jinas juga inspiring dari aspek yang lain. Ini kenapa duduknya dempet-dempet ini dua ini? Enggak sopan. Pak Wisnu, Bu Ratu Ira, dan juga segenap yang hadir, Khadijah, Bu Ayi, dan Bu Nur, serta seluruh LED, baik Prime maupun LED yang hadir pada saat ini. Kita berikan aplaus buat orang-orang luar biasa yang hadir pada hari ini, dan para kolet yang insya Allah dalam pertemuan berikutnya Anda semua akan duduk di depan. Bahkan duduk di sofa depan insya Allah. Siapa yang mau duduk sofa depan? Bapak Ibu, kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan inaugurasi dari LED baru, dan kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda sampai sejauh ini bisa menjadi LED, dan saya berjumpa di restoran LED baru. Subhanallah, kebahagiaannya bisa memberikan semangat buat kita semua. Ada yang cerita 2016 saya hadir dalam acara seperti ini, dan saya masih duduk di belakang, bukan siapa-siapa. Saya masih baru belajar HNI, dan alhamdulillah pada hari ini saya menjadi salah satu yang mengikuti inaugurasi pelantikan LED. Ada yang saya ketemu di tempat makan, dia berkisah, saya selama ini hanya menonton saja inaugurasi. Saya menonton YouTube-nya Pak Agung, tapi hari ini saya menjadi peserta inaugurasi, dan saya bisa duduk bersalaman di depan. Subhanallah. Begitu bahagianya. Bapak Ibu, tapi selepas dari inaugurasi dan kick off ini, banyak yang kemudian kembali ke alam nyata. Setelah kembali ke alam nyata, banyak di antaranya yang kemudian berguguran. Semangatnya meloyo, melemah, energinya hilang, passionnya lemah. Betul? Apa sebabnya Bapak Ibu? Perkenankan saya sebelum menyampaikan Envisioning 2023, saya menemukan sebuah kajian yang amat sangat luar biasa, yang saya yakin sangat bermanfaat buat kita semua, terutama buat LED-LED yang sudah bertahun-tahun nyaman di sana. Jadi LED terus, ya, tidak nambah prestasinya. Atau bahkan banyak juga yang dari LED tapi kemudian semakin menurun prestasinya. Ternyata ada sebuah penelitian
Silakan ditampilkan. Ada penelitian yang sangat luar biasa yang ditemukan oleh yang bernama Andrew D. Huberman. Dia adalah seorang neuroscientist Amerika yang mengajar, dia profesor di Departemen Neurobiologi dan Psikiatri tentang Behavioral Science di Stanford University School of Medicine. Nah, ini orangnya dan ini sangat ilmiah, bukunya itu begitu detail dan ilmiah. Jadi ini bukan karangan-karangan motivator sembarangan, ini betul-betul sangat ilmiah. Jadi ada yang sangat hormon yang sangat mempengaruhi terhadap kesuksesan atau kegagalan seseorang. Menjadi the winner atau the loser seseorang. Menjadi juara atau menjadi pecundang. Hormon itu yang disebut dengan, langsung ngikutin ya, belakang langsung, dengan dopamin. Coba sebutkan semua. Ini saya tulis bahasa Inggrisnya, bukan buat sok-sokan atau bikin mempersulit kita. Yang pertama saya nggak sempat mentranslate. Yang kedua biar tahu bahwa saya mengutip dari sumbernya, bukan ngarang sendiri. Bapak Ibu percayalah, saya sangat yakin kalau Bapak Ibu memahami hal ini dan mengamalkannya, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang hebat. Bahkan dikatakan bahwa ini kunci buat para SDM buat membesarkan perusahaan. Kalau para SDM memahami tentang hal ini, tentang dopamin ini, maka perusahaannya akan besar. Ini kunci buat seluruh bidang. Apakah dia atlet, apakah dia seorang saintis, atau seorang pengusaha. Kalau dia memahami cara kerja dopamin ini, maka dia menjadi orang yang hebat. Maka perkenankan pada kesempatan ini saya ingin sekali menyampaikan hal ini. Dan saya yakin sekali hal ini akan sangat bermanfaat buat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, belum. Dopamin ini ternyata adalah membuat kita, membuat kita ini yang tadi betul, untuk mengejar sesuatu. Pursue things, build things, atau membangun sesuatu dan create things. Jadi kalau kita ada jiwa yang selalu ingin mengejar atau membuat atau berkreasi, hormon inilah yang menyebabkan. Hormon dopamin ini yang menyebabkan. Hormon dopamin yang membanjiri tubuh kita menyebabkan kita kreatif. Menyebabkan kita tahan banting. Menyebabkan kita terus pantang menyerah untuk mencapai tujuan. Nah, begitu maksudnya. Lanjut. Jadi bahkan dikatakan dopamin ini adalah sukses itu bergantung seberapa banyak dopamin yang kamu rilis, kamu keluarkan dalam hari-hari kita, dalam minggu-minggu kita, dalam tahun-tahun kita. Jadi dia mengatakan, tapi ya jangan dibenturkan dengan keyakinan iman kita ya, ini ilmiah. Bahwa orang yang sukses itu yang dopaminnya berkelimpahan, yang tubuhnya terus merilis dopamin. Maka bagaimana caranya? Ini saya persingkat saja karena bukan ini nih saya rasa penting maka saya sampaikan. Terus lanjut. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, coba kita renungkan. Ada orang-orang yang defisit dopamin. Defisit artinya apa? Kekurangan dopamin. Maka ini saya sempat terjemahkan, orang yang defisit dopamin, mari kita melakukan muhasabah pada diri kita. Secara konstan memanjakan dirinya dengan menonton film, browsing sosial media, dia menganggapnya browsing Facebook, browsing itu hal yang positif, YouTube dan sebagainya, game online, dan terjebak pada makanan-makanan yang terutama full kalori. Karena orang stres itu akan cenderung suka dengan kalori. Jadi kalau sukanya udah karbohidrat, roti dan sebagainya, itu tanda-tanda otaknya itu memang butuh kalori. Karena penelitiannya ada pada tikus. Ada tikus yang dopaminnya diminuskan, dia tetap merasa nyaman ketika diasupi kalori. Maka tubuhnya akan mencari kalori. Tapi kalau orang yang sudah cukup bisa mengurangi kalori, tanda-tanda bahwa
otaknya itu cukup dopaminnya. Tidak bahagia, stres, tidak punya motivasi dan keinginan, yang ujung-ujungnya adalah mager, malas gerak. Ya, lanjut. Semoga kita tidak termasuk yang defisit dopamin. Tapi kalau memang iya, akui lebih dahulu saat ini. Jangan-jangan saya ini defisit dopamin, dan bagaimana caranya agar kita bisa mengalirkan tubuh kita merilis dopamin yang banyak. Ada kuncinya, ada key-nya bagaimana dopamin ini ternyata Bapak Ibu sekalian agar berkelimpahan dalam tubuh kita. Yang dari hasil penelitian, ini kata kunci diingat-ingat adalah pursuit award. Dopamin itu berkelimpahan ketika kita mengejar satu mimpi, mengejar satu capaian, mengejar satu keinginan, maka begitu kita antusias, dopamin itu akan mengalir keluar. Kita menjadi, darah kita akan mengalir, menghasilkan energi. Otot-otot kita akan siap untuk bergerak. Paru-paru kita kemudian akan menghirup udara oksigen lebih banyak lagi. Dan dia menjadi orang yang tidak mudah lelah. Bahkan bisa tahan sakit dalam menempuh ujian ketika dopaminnya sudah mengalir. Dan kata kuncinya bukan pada award-nya. Saat ini award. LED adalah award. Bukan pada award-nya. Karena nanti akan dijelaskan bahwa justru award ini kalau salah menempatkan, dia akan menurunkan dopamin. Tapi kuncinya ada pada pursuit-nya. Ada pursuit-nya artinya apa? Pada proses mengejarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ada proses mengejarnya. Nah, di sini coba mundur sedikit, ada hal yang penting disampaikan. Mundur lagi. Nah, di sini ya. Ternyata dopamin ini keluar atau tidaknya, rilis atau tidaknya, defisit atau berkelimpahannya, itu semua terjadi unconscious. Terjadi di bawah alam sadar. Tapi menariknya, kerennya adalah kita bisa membuat pengeluaran dopamin ini secara sadar. Jika kita tahu caranya, maka tadi si pengarangnya ini, Dr. Huberman ini mengatakan bahwa ya ini disebut dengan brain hack. Brain hack, apa brain hack? Hack buat otak. Otak kita ini ibaratnya komputer, dihack agar bisa berperforman lebih hebat lagi. Nah ini brain hack ini. Saya yakin insya Allah kalau sudah tahu ini semua, Bapak Ibu akan jauh menjadi lebih hebat. Ya, orang yang defisit dopamin dia akan mager, rebahan, dan banyak scroll sosial media dan seterusnya. Oke lanjut ke yang tadi yang pursuit award, bahwa intinya kunci dopaminnya pada pursuitnya, bukan pada awardnya. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mengantri, di buku tadi dijelaskan, ada orang yang mengantri roti. Antriannya panjang karena orang kelaparan. Perhatikan, ketika dia punya award tadi adalah roti. Awardnya roti. Ada orang begitu bersemangat ngantri. Saya ingat saya sholat di Masjid Baitus Salam di Bilimun, itu setiap kali habis sholat Jumat, ada dibagi-bagi makanan. Itu ngantri orang. Nah sebagian orang mengatakan, ngantrinya panjang, saya malas ngantri. Lihat bahwa Bapak Ibu sekalian tergantung kepada award-nya, bagaimana persepsi dia kepada award-nya. Kalau dia fokus kepada award-nya, apapun yang dia lakukan, dia akan tempuh. Tapi ada orang fokus pada masalahnya, males ngantri, itu fokus pada masalahnya. Nah menariknya Bapak Ibu sekalian, ternyata yang asik itu justru ketika ngantri tersebut. Ketika ngantri ketemu teman, ngobrol dan lain-lain. Nanti kita akan kaji bahwa ini adalah bagian dari sukses yang disebut dengan suka proses. Para leader kita menyampaikan tentang suka proses. Tapi bagaimana menimbulkan orang betul-betul suka pada proses itu pertanyaannya. Itu yang susah. Nah di sini ternyata dijawab dengan sangat gamblang. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini ada ini
berkaitan dengan acara kita saat ini. If you want to have repeated wins, kalau kamu mengharapkan kemenangan yang terus-menerus, kemenangan yang berulang-ulang, perhatikan di sini. The celebration has to be less than the pursuit. Selebrasi kemenangannya harus lebih sedikit atau kurang dibandingkan proses pengejarannya. Saat ini kita melakukan celebration saat ini Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata award itu justru mengurangi dopamin. Sehingga yang menjadi masalah adalah ketika seorang collab, dia kemudian menjadi LED, dia celebration dengan inaugurasi ini. Sudah, ternyata saat itulah kemudian dopaminnya menurun dan mengalami defisit. Ketika dia tidak tahu hacknya, tidak tahu kuncinya, maka yang terjadi apa berikutnya? Pulang dari inaugurasi ini, dia defisit dopamin yang berarti dia tidak mau, tidak punya keinginan mengejar lagi prestasi yang selanjutnya. Itu yang terjadi, karena secara kimiai tubuh, secara hormonal memang demikian. Sehingga yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah kita ini harus selalu punya target award yang baru. Kita harus punya impian yang baru. Barulah tubuh kita ini akan menginstruksikan hormonal dan hormonal ini akan menginstruksikan kepada seluruh komponen tubuh, darah, jantung, udara, otot-otot semuanya buat bergerak. Karena ternyata yang namanya dopamin ini adalah sepupu dari adrenalin. Dia akan mampu memerintahkan kepada adrenalin itu untuk kemudian apa? Karena adrenalin inilah yang memerintahkan seluruh tubuh kita buat bergerak, buat tahan panting, buat kerja keras dan seterusnya dengan proporsi yang pas. Karena adrenalin yang berlebihan berbahaya. Tapi manusia tanpa adrenalin kita tidak akan mampu berkreasi apapun. Lanjut. Nah, perhatikan. Celebrating the win. Merayakan kemenangan, more than the pursuit, actually set you up for failure in the future. Nah, kalau kita selebrasinya ini berlebihan, maka ini bisa membahayakan dan bisa mengakibatkan kita mengalami kegagalan di masa yang akan datang. Dan ini bisa menimbulkan sesuatu yang disebut dengan dopamine reward prediction error. Maka yang menjadi masalah adalah ketika sudah mencapai target satu tujuan, kita selebrasikan dengan sangat luar biasa. Pertanyaannya boleh atau tidak kita selebrasikan, di situ dijawab next, lanjut. Dijawab bahwa ya kita harus menyesuaikan selebrasi kita ini. Bahkan kamu bisa bikin selebrasi party, pesta selebrasi yang terbesar di dunia. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita tetap memandangnya santai saja. Bukan terobsesi, bukan sampai gila, maniak, ya sampai kemudian akhirnya ternyata hal tersebut bisa menghabiskan dopamin kita. Kita tetap tawadu, tetap rendah hati, dan yang paling penting saat ini adalah kita tetap harus sangat mengoptimalkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini bukan kemudian materi ini berarti kita nggak boleh selebrasi, boleh. Tapi ingat bahwa justru ketahuilah selebrasi ketika pencapaian award tadi itu justru secara hormonal mengurangi dopamin. Maka kita boleh relaks 2-3 hari agar bandul dopaminnya kembali balik, tapi kita harus punya sesuatu yang meningkatkan dopamin lagi. Sehingga kita mengejar lagi. Kita harus punya impian lagi berikutnya. Dan dopamin Bapak Ibu sekalian sangat berhubungan dengan kebahagiaan. Kenapa kemudian kita sudah mencapai suatu tertentu, tapi kemudian malah kebahagiaan hilang? Nah, karena dopaminnya defisit. Perhatikan bahwa banyak sekali, contohnya kemarin kita nonton bola, FIFA World Cup. Kebanyakan setelah mencapai juara, tahun berikutnya hilang sampai beberapa tahun. Ini dijawab secara hormonal. Karena orang yang selebrasinya melebihi dari pursuitnya,
maka dia akan kehilangan dopamin tersebut. Ketika dopamin defisit, adrenalin defisit, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan champion yang dia pegang. Oke, lanjut. Dopamin ini berhubungan dengan sepupunya yang disebut dengan epinefrin, dan dia adalah adrenalin. Adrenalin inilah yang berfungsi kita untuk mencapai sebuah tujuan, mencapai sebuah cita-cita. Lanjut. Nah, setiap kali kita punya cukup dopamin, kemudian kita mengejar. Cirinya Bapak Ibu punya dopamin apa? Bapak Ibu nggak bisa diem. Pengennya PCA, pengennya keluar, pengen nemuin orang, pengen nemuin mitra-mitra, pengen bikin home sharing. Itu dopamin. Berarti dopaminnya lagi mengalir itu. Kita lagi punya plenty atau a bunch of dopamin. Punya dopamin yang berkelebihan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita belum ada rasa tersebut, hari-hari kita masih datar-datar saja, kita masih banyak mager, sadari itu defisit dopamin. Dan ketika defisit dopamin, sadari bahwa justru kita kehilangan kebahagiaan. Kita kehilangan joy of life, menikmati kehidupan. Karena menikmati kehidupan ini justru ada ketika kita masa mengejar sampai kita mencapai sebuah kemenangan. Begitu mencapai sebuah kemenangan, dopaminnya turun, grafiknya turun. Sadari hal tersebut. Bapak Ibu harus mencari kemudian another award yang lain lagi untuk kita mencapainya. Itulah alhamdulillah di HNI ini, di kita ini, peringkatnya banyak. Ada yang kita kejar lagi. Ada yang kita kejar lagi, ada yang kita kejar lagi. Tapi jangan salah, orang semakin tinggi mengejar, dia akan semakin menemukan hakikat kehidupannya. Sehingga pada saatnya nanti, ultimate goal yang dia kejar, award yang dia kejar adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang sebelumnya adalah, yang dia kejar adalah bagaimana menjayakan umat bangsa dan negara ini. Bagaimana menolong orang lain, memberikan manfaat kepada banyak orang lain. Bapak Ibu, secara jujur saya mengatakan, saya dan juga insya Allah banyak di antara kita hari-hari bangun dengan penuh semangat. Kita nggak bisa diem, kita merasa kalau waktu terbuang sayang. Yang kita pikirkan bagaimana terus membesarkan HNI, bagaimana membesarkan HNI. HNI harus menjadi kebanggaan, HNI harus bisa berkompetisi mengalahkan pesaing-pesaingnya. HNI harus hadir memberikan manfaat yang jauh lebih banyak lagi. Kita belum puas dengan kondisi saat ini, itu artinya dopamin kita berkelimpahan. Saya ingin kita semua punya dopamin yang berkelimpahan, maka nggak ada di antara kita yang tidak punya target, yang hanya puas dengan kondisi saat ini. Saya lihat saja cukup, maka Anda akan mendapatkan kesengsaraan dalam hidup. Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, karena secara ilmiah pun bisa dijelaskan dengan pengetahuan tentang hormon. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, sukses adalah bagaimana kita secara kontinu mencari dan mengejar. Karena mencari dan mengejar itulah yang disebut dengan reward kita. Bukan awardnya, bukan tujuannya, bukan setelah jadi LED-nya, bukan setelah jadi sapirnya, bukan setelah jadi platinumnya, bukan. Tapi seeking and pursuing-nya itu yang kita cari Bapak Ibu. Sehingga hidup kita ini akan menjadi luar biasa, produktif, dinamis, dan bahagia. Kebanyakan orang berpikir bahwa reward-nya itu adalah ketika mencapai garis finish. Kebanyakan orang begitu. Barangkali kita pun demikian juga saat ini. Bahwa reward kita adalah setelah menjadi LED. Tidak, bukan itu. Bongkar pikiran kita. Kalau Anda ini menganggap menjadi LED adalah finish line, Anda salah. Kita akan terjebak justru pada hal yang sangat mengecewakan dalam hidup kita. Bukan itu Bapak Ibu sekalian, tapi the key, kuncinya adalah jalan untuk mendapatkan finish, itulah kuncinya. Bukan finish lainnya. Dan bagaimana kita bisa terus melangkah kepada end zone. Capaian yang lebih besar lagi. Tapi ingat, ternyata there is no end zone.
Tidak ada garis akhir. Garis akhir kita adalah nanti ketika kita meninggal. Ya waja'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Itulah. Sehingga tidak boleh ada seorang mukmin, seorang muslim yang kemudian letoy, loyo, mager dan seterusnya. Justru itu akan merugikan diri kita. Maka Bapak sekalian, semua dari kita ini harus punya target, punya award yang kita kejar, reward yang kita kejar ke depan lagi. Anda semua harus punya dan kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Next. Nah, many people rise and crash. Jadi banyak orang naik, jatuh. Kenapa? Karena nggak memahami kerja dopamin ini. Tapi kita sekarang sudah tahu kontrol your dopamin. Kita jadikan tubuh kita ini mengalir dopamin dengan banyak. Caranya bagaimana? Harus ada yang pursue. Harus ada yang kita kejar. Harus ada yang kita raih setiap saat. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat kita punya target yang lebih lagi dibandingkan sekarang. Nah, insya Allah kalau semuanya sudah demikian, kita menjadi orang-orang yang produktif dan luar biasa. Dan kita yakin 2003 be the winner. Buat HNI, buat diri kita, buat semuanya, buat keluarga kita, itu akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rafiq Hananto dengan sangat luar biasa, dengan Dr. Mawardi, dengan Buya Muslim Yatim, bahwa tahun 2023 ini adalah golden time. Ini tahun yang harusnya kita ini panen keberhasilan. Karena ternyata persiapannya bukan baru-baru ini kita lakukan. Tapi persiapannya ini sudah jauh-jauh hari kita lakukan. Kita persiapkan untuk menyambut 2023 ini. Maka saya ingin melihat pada kesempatan ini big picture kita. Agar memahami, mengenali HNI dengan utuh. Dan tahu bagaimana posisi kita saat ini. Sehingga kita akan jauh lebih mudah dan lebih semangat untuk mengejar kesuksesan yang lebih besar lagi. Ditampilkan yang PDF. Bapak Ibu, ini saya coba untuk kita meresum HNI ini, apa yang sudah dilakukan dalam satu halaman. Dipolin dulu, digedein, maksudnya dikecilin dulu. Nah begini, satu halaman saja. Tapi sini sudah tergambar semua siapa kita, mau kemana kita, dan bagaimana kita untuk sukses. Saya izin copot panas. Dopaminnya mengalir ya Mi ya. Bapak Ibu, masih ingat pasti ya? Pasti itu adalah pilarnya HNI. Dan dari sejak HNI berdiri sampai sekarang, itu masih menjadi KPI yang sangat sesuai untuk kita terus evaluasi. Maka ini pun juga semua yang kita bangun itu selalu menguatkan pilar pasti. Kita tidak urut dari pastinya, pasti itu hanya singkatan, jadi dibikin agar bisa enak dilihat, maka P-nya paling depan. Tapi kita lihat dari prosesnya, dari alur proses. Bahwa kita ini perusahaan yang didirikan itu dari hilir ke hulu. Pendekatan kita begitu, bukan dari hulu ke hilir. Hilir di sini maksudnya kalau hilir berarti sudah di tepi laut ya, ujung dari sungai. Kalau hulu itu di gunung. Hilir di sini adalah market. Market kita boleh digedein ini. Market berarti termasuk kita adalah mitra, member, dan lain-lain. Berarti ini ada pada pilar sistem, Bapak Ibu sekalian. Dan ini sudah luar biasa kita lakukan. Inilah Bapak Ibu ada di sini. Bapak Ibu ada di sini. Kita sudah memiliki success plan yang kata Pak Wisnu kemarin terbaik. Dan itu betul Bapak Ibu, luar biasa. Memang success plan kita ini memang rumit. Tapi itu menjadikan selain adil, juga bisa jangka panjang berkelanjutan. Banyak yang lebih menarik, lebih cepat, tapi umurnya singkat. Success plan kita termasuk success plan yang terbaik. Kemudian kita sudah memiliki juga ditopang oleh teknologi. Ada AVO, ada HLC, ada CRM, ada HALMAL, HSIS, dan seterusnya. Ini yang sebentar lagi di launching. HALP,
dalam mobile application sendiri seperti OVO. Yang akan di-launching sebentar lagi. Sudah ditopang seperti ini. Dan kita adalah, coba naik dikit. Di sini ada sales. Dan kita juga adalah perusahaan yang sangat dibanggakan karena punya One SS. Apa One SS? One Support System. Aplaus buat One Support System HNI yang sangat luar biasa. Kita punya marketing system yang baik. Kita punya support system yang baik. One Support System yang sangat baik. Yang seimbang antara bisnis dengan kesehatan, dengan herbalis dan seterusnya. Ini sudah sangat terbaik Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Kemudian lanjut ke kanan. Ada pilar namanya agen stok. Mohon difahami kalau disebut dengan agen stok ini maknanya adalah distribusi. Coba naik dikit. Sebelum masuk ke sana saya akan jelaskan bahwa kita pun perusahaan secara serius melakukan digital marketing. Yang kemarin kita lakukan adalah melakukan endorse influencer-influencer. Dari nano influencer hingga mega influencer. Sudah kita lakukan. Dan sekarang kita ini melakukan serangan udara secara berketerusan. Bapak Ibu nggak tahu, Bapak Ibu nggak merasakan. Tapi kita lakukan. Insya Allah, mana Pak Amir? Ya, sebentar lagi kita akan membuat konten yang akan disebarkan dan wajib untuk di-view oleh 15 juta netizen. Itu terukur semua, ada ukurannya sampai kepada 15 juta netizen. Dan netizennya bukan netizen yang muslim taat. Karena kita sama-sama sadari saat ini kenapa kita sulit. Mungkin kalau ditanya, kenapa sekarang akuisisi member baru melemah? Betul ya? Mau menolak datanya ada di Pak Wahyu, di Pak Amir. Akuisisi agen baru melemah. Coba kalau ditanya apa sebabnya? Sebabnya adalah kita nawarin orang kanan kiri depan belakang atas bawah rata-rata sudah mengenal HNI. Betul? Itu yang kita alami. Jadi kita harus mengakui bahwa pasar kita sudah mulai jenuh. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu karena dalam seluruh semesta netizen ini kita masih nguplek kepada yang 11%. 11% adalah komunitas netizen yang suka religius, artinya muslim taat. Nah yang muslim taat ini udah pada kenal semua dengan HNI. Pak Wisnu, Pak Firly ya, Pak Firly ikut S2. Ternyata temennya satu kelas, tidak satu pun mengenal HNI. Karena apa? 89% ini belum kita garap. Kita merasa sudah sosial media kita hebat. Facebook kita udah ratusan ribu followernya. Instagram kita sudah banyak. Tapi yang follow, yang baca, kita broadcast berita, yang baca hanya kalangan itu saja. Member-member HNI yang 89% ini belum sama sekali terlihat Bapak Ibu. Nah kita nanti akan serang ini. Ada 15 juta, harus tercapai 15 juta viewer dari niche, dari segmen yang di luar yang 11%, dari segmen yang 89%. Sehingga nanti Bapak Ibu diharapkan serangan udara kita lakukan, Bapak Ibu serangan darat, infanteri, kavalerinya itu akan jauh lebih mudah untuk menaklukkan lapangan. Bapak Ibu lebih mudah mengenalkan HNI, tanpa sadar sudah masuk kepada bawah sadar mereka, dia akan mudah kita rekrut masuk HNI. Lanjut Bapak Ibu, pilar distribusi atau agen stok. Di sini memuat logistik, delivery, termasuk stokis atau agen stok. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan sudah sebaik-baiknya. Saat ini ada 20 sub warehouse. Ada warehouse yang begitu luar biasa yang sudah Bapak Ibu kunjungi, dan ada 20 sub warehouse di seluruh Indonesia yang sudah sama-sama kita nikmati. Dan insya Allah sudah dalam tahap 80% Bu ya. Orangnya pun sudah ada, petugasnya sudah ada, kita akan melaunch sub warehouse dalam skala tertentu di Mekah dan Madinah. 230.000 jamaah haji, jutaan jamaah umroh, pasti diantaranya adalah member-member HNI. Ketika mereka berada di Mekah, Madinah,
mereka akan bisa pesan via WhatsApp untuk kemudian dikirim barangnya ke hotel. Dan ini alhamdulillah kita langsung bekerja sama dengan Kajari Saudi. Kita sudah bertemu dengan Kajari Saudi, untuk distribusi tidak perlu ngurus izin edar lebih dahulu. Tapi distribusinya hanya khusus untuk orang Indonesia, untuk jamaah umroh, boleh. Tapi secara paralel kita langsung mengurus izin edar masing-masing produk kita. Tentu pakai bahasa Arab. Sehingga nanti kalau izin edarnya sudah terwujud, kita bisa punya kios, punya toko di Mekah, Madinah. Bapak Ibu bisa bayangkan jutaan orang Indonesia datang ke Haramain, datang ke Mekah, Madinah. Mereka melihat ada produk Indonesia yang hadir di dua kota suci tersebut. Bapak Ibu tinggal tangkap ikan-ikan tersebut yang sudah mengenal HNI. Lagi umroh, temannya ngeliat ada HNI, sini. HNI luar biasa. Insya Allah kita sudah bahkan kita juga didukung dari insya Allah dari kerajaan, ya bisa masuk ke sana. Mekah, Madinah, penyebaran halal mart yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya bersama istri berkali-kali keluar kota ke gunung, ambil Google Maps, search saja halal mart, maka akan nampak halal mart ini ada di sekeliling kita, luar biasa. Cuma satu saja, saya minta kepada Pak Amir Hamzah dan juga kepada sales, pastikan kalau ada agen stok kita, SC kita, AC kita, BC kita, harus register di Google dan namanya disamakan, ya halal mart. Kalau BC ya BC HNI, tapi harus ada halal martnya juga. Sehingga ketika kita search, maka kita lihat, Bapak Ibu boleh coba, search halal mart itu banyak, bahkan sampai di gunung. Saya sama istri Bapak Ibu ke gunung, puncak gunung, cari halal mart ada. Ini beneran apa bohongan? Kita datangin belanja. Ada betul produknya dan di entry poinnya, subhanallah. Ini kehebatan dari halal mart kita dan Bapak Ibu, halal mart kita ini akan terkoneksi dengan digital marketing. Karena nanti ketika ada dari serangan udara yang tertarik dengan produk HNI, dia klik link, dia akan langsung di-refer kepada agen stok terdekat. Tapi sementara ini adalah hanya BC dan AC saja. Ini kan BC semua nih kan. Makanya jangan cukup sampai DC. Segera upgrade menjadi AC dengan performa terbaik, maka ketika ada serangan udara yang mencari di lokasi sekitarnya, maka akan bisa di-refer kepada agen stok kita. Kemudian ekspedisi juga luar biasa, kita begitu efisien. Jadi inti daripada ini semua Bapak Ibu sekalian adalah HNI memprovide produk-produk halal, berkualitas, terbaik, dan terdeliver dengan baik kepada seluruh member-membernya. Itu kita rasakan sekarang. Alhamdulillah, dan ini bukan kerja sebentar, ini kerja yang bertahun-tahun. Kita berikan penghargaan kepada tim daripada Pak Abdul Aziz. Lanjut Bapak Ibu, produk. Agak di kiri kan? Ya. Dikecilin dikit lagi, terlalu besar. Oke, produk ini Bapak Ibu sekalian, kita nggak main-main. Kita sangat sungguh-sungguh. Saya termasuk orang yang berkeyakinan bahwa satu, bisnis kita adalah bisnis perniagaan. Berarti jualan produk, berarti produk harus bagus. Kalau kita bisa mencermati dari tagline produk kita, halal berkualitas terbaik, itu berarti merupakan kesungguhan untuk memproduksi produk-produk yang hanya yang terbaik saja. Nggak main-main, sehingga selalu ada update. Kita ada ProDev. ProDev ini bukan cuma melahirkan produk baru, tapi menyempurnakan produk yang baru. Kita punya premium, Sevel premium. Itu agak aneh Bapak Ibu. Orang HNI itu agak aneh. Buya, dari dokter, kita kasih kopi yang enak, yang sesuai dengan selera Gen Z, anak muda yang lagi ngetren di pasaran. Yaitu kopi cappuccino dan latte. Ya, cappuccino dan latte itu enak sebenarnya. Udah diuji, ada blind testnya, udah pada nonton kan? Ada blind testnya dibandingkan dengan yang merek S sama yang merek K. Kita tengah-tengah. Enak, terbukti enak. Udah gitu, itu belum disampaikan kelebihannya. Nggak mengandung gula putih dan seterusnya. Tapi apa? Para member-member kita ini, dokter, sukanya itu kopi yang ada jamunya.
ada herbanya. Maka yang sangat luar biasa adalah kopi ginseng kita ini mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa. Dahsyat ya kopi ginseng ini. Sampai di Lampung, Pak Aziz cerita ada leader yang terapis bertanya, Pak Aziz, ini ada campuran herbal lain nggak selain ginseng? Enggak ada, katanya. Enggak percaya saya pasti ada. Enggak ada. Saya enggak kurang 30 orang diabetes saya kasih kopi ginseng kita ini sembuh, alhamdulillah, subhanallah. Nah, maka ketika kita melihat demikian, oh rupanya agen-agen HNI ini masih umurnya mungkin sudah lanjut-lanjut. Jadi sukanya ini yang ada herbanya, ada jamu-jamunya. Kasihan kalau masih ada gulanya. Maka kita buat kemudian kopi Sevel premium tanpa gula. Dan kita nggak bikin ini produk baru, kita gantikan yang lama karena kita ingin selalu memberikan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan bahwa produk-produk baru begitu muncul. Subhanallah, Zarin diterima dengan sangat luas oleh Gen Z maupun kita semua. Coba saya tanya, siapa yang sudah pakai Zarin baik face mist maupun serum? Ibu-ibunya 80%, bapak-bapaknya 25%. Bapak-bapak perlu pakai. Saya pakai setiap hari. Bukan ibu-ibu doang yang pakai. Bapak-bapak harus pakai. Kenapa? Kalau tubuh kita, muka kita ini kurang vitamin dan kurang moisturizer, cepat keriput, cepat tua. Ya, harus pakai. Kita punya Prodef, orangnya hebat-hebat insya Allah Bapak Ibu sekalian. Dan ini kenapa di saat kemarin 2020, 2021, 2022, saat pandemi, saat krisis, yang harusnya tiarap, kita terus memproduksi Prodef produk baru. Kenapa? Karena kita ingin jaringan kita ini enggak dingin, terus tumbuh. Dan setiap kali dilempar produk baru menggeliat, lempar produk baru menggeliat. Itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah, kita bisa mempertahankan omset dan pertumbuhan perusahaan sampai sekarang ini diantaranya adalah karena produk baru ini meluncur terus. Kita punya raw material Bapak Ibu, produk ini perlu raw material. Raw material ini berasal dari vendor. Vendor kita juga alhamdulillah kita jaga dengan baik, tapi begini. Bapak Ibu tahu EGM? Gimana kabarnya EGM Bapak Ibu? Apa? Hilang. Mulai sekarang Bapak Ibu, kalau produk hilang bersyukur. Keren produknya hilang. Habis ya Mi ya. Keren produk hilang. Kenapa? Karena kebutuhannya 7.000 liter per hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan itu ternyata tidak cukup didapat dari sumber-sumber utama kita, yaitu di Yogyakarta dan di Lumajang. Tapi kita tidak bisa ngambil dari sembarang tempat, karena standar EGM kita itu berbeda dengan yang lain. Spesial sekali, nggak boleh ada unsur kimia, obat masuk ke dalam kambing. Benar-benar hati-hati. Sehingga mau nggak mau Bapak Ibu, kalau pengen EGM-nya harus ada terus ke depannya, memang kita harus punya farm sendiri. Punya goat farm sendiri, peternakan kambing sendiri. Sebenarnya yang di Lumajang, di Jogja, itu juga walaupun ada partnernya, kita juga mengawasi dengan sepenuh hati seperti punya sendiri juga pada akhirnya. Tapi kita mau nggak mau harus punya sendiri. Dan kita sekarang sedang mempersiapkan, insya Allah doakan Bapak Ibu sekalian 1.000 ekor di awal ini. Kita akan bikin goat farm, peternakan kambing yang sangat istimewa insya Allah. Higienis, dan juga bisa menjadi nanti tempat tujuan wisata. Demikian juga field. Sebenarnya farm juga artinya perkebunan juga, tapi kita bedakan saja, field itu adalah perkebunan. Yang ini insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu kita akan mendapatkan amunisi baru, ya sedang dipercepat oleh timnya Pak Aziz dan Bu Ifat, yaitu mie instan kita. Dalam waktu dekat ini, maka Bapak Ibu harus menyambut dengan gegap gempita, tapi bisik-bisik kepada LED dan kolet. Ini cuma
awalan. Ini cuma awalan, yang produk sekarang cuma awalan. Sudah enak insya Allah, tidak kalah dengan pasaran, lebih sehat insya Allah, tapi ini awalan. Karena kita akan masih punya tujuan yang lebih besar lagi, produk yang lebih baik lagi. Kalau yang sekarang masih pakai terigu, sehingga belum ideal, tapi ke depan insya Allah kita akan pakai Mayubi. Namanya Mayubi, sudah dipatenkan namanya. Hanya saja kita tidak bisa kemudian bergantung kepada pasaran, vendor raw material pasaran. Sehingga kita juga insya Allah bukan terpaksa, memang kebutuhan kita. Karena HNI ini bergerak dari hilir ke hulu. Kita dulu diawali dengan 2 produk, bikin pabrik semakin banyak, bikin pabrik botol. Terus memang kebutuhan pasar yang kita ikuti. Kita sekarang pun sedang mempersiapkan diri untuk membuat mie ubi dan bukan terpaksa ya, dengan senang hati kita akan mempersiapkan untuk menanam ubi sendiri. Kita sudah masuk kepada field and farm, perkebunan dan peternakan, ini konsekuensi kita. Dan ini adalah bentuk bahwa HNI berpikir terus ke depan, investasi ke depan. Karena kita akan besar, kita akan menjadi jauh lebih besar dari sekarang. Kita enggak cuma puas dengan kondisi saat ini. Kalau HNI itu seorang manusia, maka dopaminnya ini berkelebihan. Maka kita harapkan kita semua ini dopaminnya berkelebihan ini. Terus ingin meningkat terus. Enggak puas dengan kondisi yang sekarang. Oke, kita sudah punya factory, pabrik-pabrik, ada HEW, HS, Hania, TMS, CAD dan lain-lain. Terus kita tingkatkan. Terus ke bawah Bapak Ibu sekalian. Di aspek teknologi, kita sudah punya aplikasi-aplikasi yang dikecilin dikit, dinaikkan. Oke, naikkan biar kelihatan yang belakang. Ya, teknologi terus ngimbangi dan kita berikan penghargaan kepada Pak Wahyu karena mendevelop IT HNI ini jauh lebih susah daripada mendevelop IT-nya perusahaan-perusahaan yang lain. Kenapa? Kalau perusahaan yang lain bisa beli ERP yang sudah tersedia di pasaran. Karena generik, gampang, udah tinggal aplikasikan. HNI sudah coba berbagai macam ERP untuk diimplementasikan di HNI, enggak bisa. Karena perusahaan kita begitu spesifik, begitu unik, yang enggak bisa di-provide oleh penyedia-penyedia ERP manapun. Maka kebanyakan kita adalah in-house developing, membangun sendiri. Maka mohon kesabarannya, kalau masih agak lambat, masih trial and error, karena Pak Wahyu dan timnya ini bekerja begitu keras buat memprovide kita sendiri. Kalau tinggal beli gampang Bapak Ibu. Kita masalahnya nggak ada yang jual produk kita ini, IT kita ini, kita harus develop sendiri. Kita sudah punya banyak AVO, HLC, HNI Learning Center, CRM, subhanallah sekarang CRM-nya insya Allah kita sudah minta untuk fokus memberikan perhatian kepada outbounding, cross-selling, bagaimana menghidupkan kembali mitra-mitra member-member HNI yang tidur. Ini termasuk tugas manajemen. Kita akan kirimkan email, kirimkan WA, message dan seterusnya. Maka Bapak Ibu tambah semangat buat merekrut, tambah semangat buat PCA. Nanti insya Allah dibantu oleh manajemen, oleh CRM, tim CRM buat mengaktifkan kembali mereka. Kita punya Halmal, kita punya HSIS, HNI.id, kita punya Halpay dan seterusnya. Ini kerja yang sudah kalau kita pikiran sangat luar biasa dan berhasil kita lakukan sampai tahun ke-10 ini. Kita berikan aplaus buat tim IT. Bapak Ibu, tolong naik, kita masuk ke integritas. Naikin, bukan maksudnya naik ke atas, gambarnya naik ke atas. Oke, ini ke kiri kan. Bapak Ibu, ini kelihatannya banyak yang sifatnya intangible atau normatif. Tapi inilah kekuatan inti dari HNI. Sadari integriti itu bukan main-main. Kita jarang bahas integriti, bahasnya produk, bahasnya agen stok, sistem, teknologi. Tapi sebenarnya inti kekuatan HNI ada di sini. Bagaimana sales begitu luar biasa, bekerja sama bahu-membahu, saling trust, amal jama'i dengan manajemen. Kita berikan aplaus yang setinggi-tingginya kepada pengurus sales. Manajemen begitu terbantu sekali dengan kerja sales. Kita secara rutin rapat bersama, kedekatan pribadi-pribadi manajemen dengan sales juga sangat luar biasa. Ini kita lakukan.
DPS, inilah intisari juga HNI. Bagaimana perusahaan kita penuh berkah karena kerja-kerja dari DPS luar biasa. Dan misalnya Dr. Mawardi Muhammad Saleh tidak cuma ngasih instruksi, bahkan ikut roadshow ke berbagai daerah. Bahkan nantangin, Pak Amir, ayo jadwalkan saya kemana-mana. Subhanallah. Begitu cintanya Dr. Mawardi dengan HNI. Terima kasih kepada Dr. Mawardi yang sangat luar biasa. Ini kita punya kode etik, punya success plan, punya kode etik, punya aturan. Tapi kita akan dipertanyakan integritinya. Kalau ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran kode etik tadi, maka DPS kita kerjasama dari manajemen, ada BP3 yang kemarin alhamdulillah kita berhasil melewati tahun-tahun yang sangat sebenarnya kritis membahayakan buat HNI. Jadi Bapak Ibu ketahuilah, 2021-2022 itu tahun yang sebenarnya kritis. Kenapa? Secara eksternal pandemi. Daya beli masyarakat turun. Saya bertemu dengan pengusaha-pengusaha kelas nasional, sharing, hampir semuanya turun. Bahkan 2022 lebih rendah dari 2021. Kenapa? Kan pandeminya gedean 2021. 2022 ini daya beli masyarakat anjlok seanjlok-anjloknya. Pada turun semua. Eksternal demikian. Internal Bapak Ibu sekalian, kita dihadapkan pada produk-produk dumping pada saat tersebut. Betul-betul pukulan dalam dan luar. Ya, serangannya dari luar maupun dari dalam. Kita mengalami hal tersebut. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama dari seluruh leader, sales, manajemen, kita berhasil melewatinya bersama dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, masalah harga dumping ini di APLI pun sampai sekarang belum selesai. Masih menjadi masalah utama bagi mereka. Kita pun masih masalah, masih kita pantau terus. Lanjut Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu sekalian percaya, punya trust kepada perusahaan, punya kepercayaan kepada manajemen, kepada HNI, kepada sales, kepada para leadernya. HNI ini memang kita bina, kita bangun, kita besarkan untuk menjadi besar. Karena hingga saat ini pun kita menerapkan yang namanya prudent management. Ini dari awal Dr. Mawardi. Prudent management ini terus kita bawa. Kita hati-hati. Kita enggak mudah untuk investasi di luar core. Banyak tawaran-tawaran, investasi sana, investasi sini. Tidak, kita prudent management. Prudent itu artinya hati-hati. Dan Bapak Ibu sekalian coba perhatikan. HNI punya untung enggak? Pasti punya untung. Bonus begitu besar yang sudah disebutkan oleh Dr. Mawardi, oleh Buya kemarin. Tapi lihat bagaimana HNI berpikir untuk continuous investment. Kenapa? Kita ingin membesarkan perusahaan. Kalau perusahaan yang hanya mementingkan pemegang sahamnya saja, keuntungannya dimakan pemegang saham. Perusahaannya masa bodoh. Tapi kalau kita berpikir perusahaan HNI terus harus membesar. Nanti kalau Bapak Ibu orang accounting tahu antara dividen dengan laba ditahan. Itu kita pertahankan terus agar selalu tumbuh. Buktinya apa? Investasi kita nggak pernah berhenti. Terus melakukan investasi. Kita sudah punya 6 pabrik yang baik. Aplaus dong buat pabrik-pabrik kita. Kita sudah punya HNI Plaza, insya Allah akan segera hadir Bapak Ibu sekalian. Kita punya leader office yang membanggakan. Yang terus diperluas, terus dipercantik, semakin membanggakan bagi pengunjungnya, ballroom mininya di atas luar biasa indah, Masya Allah. Kita punya 19 lokal di Bispark. Bapak Ibu tahu satu lokal harganya berapa? Tanya Bu Rini. Satu lokalnya, kita punya 19 lokal di Bispark. Kita punya lahan di Sentul City dan Bilabong. Bapak Ibu tahu Bilabong itu adalah tempat yang dulu menjadi satelit kebanggaannya Kabupaten Bogor. Kita sudah ambil luasnya 18.000 meter persegi, 1,8 hektar. Yang akan kita jadikan sebagai pusat diklat. Tapi ternyata pandemi datang. Tahun 2019 kita ambil Bilabong, kita akan bikin diklat HNI yang membanggakan di sana. Tapi pandemi datang, maka kita alihkan saat ini adalah untuk membangun HNI Studio. Buat production house kita. Tapi insya Allah ke depan masih bisa akan kita teruskan lagi. Dan juga kita bertekad untuk saat ini masuk ke farm and field, punya perkebunan dan peternakan, 2F farm and field ya.
Dan di antara peluangnya adalah Bapak Ibu sekalian, integrity juga adalah konsekuensinya, buktinya. Khairukum anfa'uhum linnas. Maka CSR kita ini pun juga harus berdaya. Karena ini bukti dari integritas kita. Alhamdulillah HNI saat ini sudah memiliki anak asuh 100 orang anak asuh. Dari tingkat SD sampai kuliah nanti akan dipresentasikan oleh tim dari CSR HNI. Kita pun juga tidak pernah luput membantu di tempat-tempat bencana. Ketika agen-agen mengalami musibah, sakit dan lain-lain. CSR HNI begitu membantu dengan baik. Alhamdulillah telah hadir. Cuma memang belum diinformasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan CSR berikutnya ini yang menjadi kebanggaan kita insya Allah. Menjadi bukti kita di hadapan Allah. Bahwa kita diberikan rizki begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun yang paling berkewajiban untuk menyalurkan rizki ini kembali kepada umat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kehadiran pesantren HNI di Situwangi, Garut ini insya Allah menjadi jawaban kita untuk ke sana. Sekaligus di sana ada 20 hektar tanah pertanian kelas 1. Langsung otak bisnis kita jalan. Ini pesantren insya Allah akan jadi sangat luar biasa. Kenapa? Dia punya lahan. HNI butuh lahan, connect udah ibarat puzzle klop. Nanti sewa lahannya bisa untuk membesarkan pesantren. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang kita lakukan semoga dengan CSR ini. Dan ini juga buat kepentingan kita. Betapa banyak leader-leader HNI di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, mensekolahkan anaknya di Jawa, betul ya? Sekolahin anaknya ke Jawa dikirim. Nah sekarang sekolahin anaknya di pesantren HNI, subhanallah. Dan pesantren HNI ini Bapak Ibu sekalian sudah menjadi pesantren kebanggaan di Garut. Karena pesantren HNI ini NEM-nya tertinggi di Garut. NEM SMP-nya tertinggi di Garut, nomor 3 untuk SMA, berbagai macam penghargaan diraih, masuk ke perguruan tinggi negeri dan juga di Timur Tengah, di Sudan, di Korea dan lain-lain. Nanti akan dipresentasikan oleh Dr. Muhibudin, ya mudir daripada pesantren HNI Situwangi ini. Dan itu ternyata adik kelasnya Dr. Mawardi Muhammad Soleh. Dan Dr. Mawardi mengatakan zaman dulu kuliah, Dr. Muhibudin ini hafiz Quran yang termasuk mutkinnya terbaik. Nah, subhanallah. Jadi bayangkan pesantren kita ini dipimpin oleh orang yang berkapasitas yang sangat baik insya Allah. Nah Bapak sekalian, dengan melihat ini semua, maka kalau Bapak Ibu nggak termotivasi, keterlaluan ya dokter ya. Kalau nggak termotivasi keterlaluan, kecilin. Biar bisa melihat big picture semuanya, kecilin. Ya, pol kecil, oke sudah. Keterlaluan kalau nggak bisa Bapak sekalian. Maka saya minta komitmen kepada kita semua ini. Mari kita jadikan 2023 ini tahun kemenangan. Siap Bapak Ibu? Takbir. Kita sudah merasakan orang-orang yang dari awal di HNI. HNI tumbuh pertama menyiapkan fondasi, build the trust. Sampai 2013, 2014 lepas landas. 2015 baru kita menikmati grafik peningkatan. Dan puncaknya 2016 sampai 2018 grafik peningkatannya seperti ini. 2018 kita peningkatannya lebih dari 70% dibandingkan 2016. Terus bertumbuh. Tapi 2019 mulai pandemi. Kita mulai stagnan, 2 tahun kita stagnan. Dan di 2022 ini turun sedikit. Sedikit sekali turunnya. Tapi yang kabar gembira adalah sejak lebaran HNI omset kita tidak pernah turun hingga bulan Desember. Maka tekadkan Bapak Ibu, di Januari ini omset kita jangan sampai turun dibandingkan Desember. Sepakat? Jangan sampai turun. Dan itu pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Desember yang disebut sebagai puncak dari omset, ternyata Januari bisa melampauinya. Saya minta jangan kehilangan momentum. Kalau kita sempat turun lagi, momentumnya hilang. Kita push di Januari ini harus lebih besar daripada omset di Desember. Caranya gimana? Caranya mudah, masing-masing lihat AVO-nya. Karena Anda adalah pemimpin jaringan. Anda adalah pemimpin jaringan yang omsetnya terlihat. Jangan sampai omset di Januari ini kurang dari Desember. Dan kita ingin
bahwa peningkatan omset, lejitan omset di 2015 sampai 2018 terjadi lagi di 2023 dan seterusnya. Dan momentumnya sangat pas. Ini tahun yang sangat pas sekali. Kalau kita alfa, kita lengah untuk memanfaatkan tahun ini, kita bisa kehilangan, bisa rugi besar. Kita butuh kesatuan kita saat ini, LED dan Kolet hadir. Maka kita harus sama-sama punya frekuensi yang sama, semangat yang sama harus. Kita harus totalitas, jidyah kita, tathiyah kita, mujahadah kita. Maka berkali-kali kemarin disampaikan, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang ingin Allah lihat ini adalah perjuangan kita, kerja keras kita, kesungguhan kita. Kalau jalan suksesnya subulana, Allah akan bisa kasih jalan-jalan berbagai macam sebab yang Allah kehendaki. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, semangat ya. Kita akan raih kemenangan di 2023 ini. Semangat. Siap. HNI. HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.